Muina, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana dengan NIM 19090-150. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan teknik diagnostik dari 3 jenis bakteri berbeda. Yang pertama ialah Escherichia coli, Salmonella sp, dan Klebsiella sp. Nah, ketiga jenis bakteri ini termasuk dalam famili yang sama, yakni famili Enterobacteriaceae. Nah, kelompok bakteri dari famili ini merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang dan dapat ditemukan mengkontaminasi makanan, minuman, maupun lingkungan di sekitarnya. Yang pertama ialah Escherichia coli. Nah, seperti yang kita ketahui, Escherichia coli merupakan bakteri flora normal yang tinggal di dalam saluran pencernaan hewan maupun manusia. Apabila bakteri E. coli dalam tubuh berada dalam jumlah yang berlebihan, dia dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Salah satu infeksi atau penyakit yang disebabkan oleh Escherichia coli ialah diare. Nah, untuk mendiagnostik Escherichia coli diperlukan beberapa teknik diagnostik, yakni yang pertama ada uji kultur, uji serologis, dan tes molekuler. Untuk uji kultur, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil sampel dari feses, air, tanah, makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kemudian sampel ditampung di dalam kantong plastik atau botol sampel yang steril untuk diperiksa ke dalam laboratorium. Nah, di dalam laboratorium, sampel kemudian akan diinokulasikan ke dalam kaldu pemerkaya, ini Brilliant Green Lactose Blue Growth atau BGLB, yang diinkubasi selama pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Nah, uji dinyatakan positif apabila media berubah menjadi keruh. Nah, kemudian dilakukan lagi penanaman pada media selektif Eosin Methylene Blue atau EMB yang diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Pada EMB ini, E. coli akan menunjukkan koloni berwarna hijau metalik. Yang kedua ialah uji serologis. Uji serologis dilakukan dengan koloni bakteri yang berwarna hijau yang berasal dari media Eosin Methylene Blue yang kemudian ditanam kembali lagi di media selektif agar sorbitol meconicae. Ya, ini bakteri E. coli ini diinkubasikan pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Nah, sampel bakteri pada media sorbitol meconicae ini yang kemudian digunakan untuk menemukan uji serologis. Uji serologis biasanya digunakan dengan kertas latex agglutination test. Kemudian yang terakhir adalah uji molekuler. Nah, uji molekuler ini dilakukan dengan mengamplifikasikan DNA dari genom bakteri dengan menggunakan PCR. Biasanya tes ini lebih cepat dan efektif dalam mendiagnosa E. coli secara spesifik. Yang kedua ialah Salmonella sp. Salmonella sp merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit salmonellosis. Nah, salmonellosis itu merupakan penyakit enterik dapat berupa diare akut maupun kronis yang dapat menyerang manusia maupun hewan. Nah, untuk mendiagnosis adanya Salmonella sp dapat dilakukan pemeriksaan laboratorik meliputi tes serologis, uji kultur, dan juga PCR. Nah, yang pertama ialah tes serologis. Tes serologis ini memerlukan isolasi bakteriologis dari bagian organisme. Nah, uji serologis ini dapat menggunakan spesimen dari tinja, darah, maupun spesimen lainnya. Salah satu contoh tes serologis ialah Widal test. Widal test ini digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi yang ditimbulkan oleh antigen O dan H pada salmonellosis. Nah, yang kedua ialah uji kultur. Nah, uji kultur ini dilakukan pada media agar non-selektif maupun selektif, misalnya agar darah, meconicae, Eosin Methylene Blue, Salmonella Shigella, bismut sulfit, agar hijau fluoresen, serta kaldu pengayaan seperti selenite dan tetrahionite. Nah, prinsip kerja dari kultur bakteri itu yang pertama adanya sampel, misalnya sampelnya berupa bekuan darah penderita ditambah dengan media gal atau bile 1% dalam air pepton dengan perbandingannya itu 1:1.
Nah, kemudian diinkubasikan selama 24 jam. Lalu ditanamkan ke dalam media diferensial. Contohnya media McConkey. Nah, pada media McConkey ini dia dapat membedakan kuman yang dapat memfermentasikan glukosa dan yang tidak dapat memfermentasikan laktosa. Biasanya bakteri yang dapat memfermentasikan laktosa itu ditunjukkan dengan berwarna merah muda, sedangkan yang tidak memfermentasikan laktosa ditunjukkan dengan tidak berwarna. Karena bakteri Salmonella ini memfermentasikan laktosa, maka dia dibuktikan dengan berwarna, koloninya dengan berwarna merah muda. Kemudian yang ketiga itu ada PCR. Nah, PCR atau polymerase chain reaction ini merupakan metode pengamplifikasian DNA dengan menggunakan primer oligonukleotida secara enzimatika. Yang ketiga ialah Klebsiella sp. Nah, Klebsiella sp merupakan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atas, infeksi pada saluran kandung kemih, dan juga dapat menyebabkan mastitis, baik itu pada hewan maupun pada manusia. Nah, untuk mendiagnosis adanya bakteri Klebsiella sp dapat dilakukan dengan uji kultur dan juga PCR ELISA. Nah, untuk uji kultur, itu sampel yang digunakan itu dapat berupa darah, urin, luka, serta usapan hidung dari swab nasal. Nah, bakteri dari sampel ini kemudian ditanam pada Eosin methylene blue atau EMB dengan metode garis, biasanya kalau untuk swab nasal. Nah, lalu koloni ini diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, bakteri Klebsiella sp itu ditunjukkan ciri-cirinya itu berwarna pink, koloninya besar, dan dia cenderungnya itu bersatu. Nah, selanjutnya itu dilakukan lagi identifikasi dengan pewarnaan gram dan uji oksidase serta katalase terhadap koloni bakteri Klebsiella sp yang menciri. Nah, kemudian ada yang kedua, ada teknik PCR ELISA. Nah, teknik ini digunakan untuk mendeteksi strain dari Klebsiella sp secara spesifik dengan sensitivitas dan spesifitasnya itu lebih baik dari kultur media. Gambar berikut merupakan gambar koloni dari Escherichia coli pada media Eosin methylene blue agar yang ditandai dengan warna hijau metalik. Kemudian gambar di atas merupakan koloni Klebsiella pneumonia yang ditanam pada agar darah. Sedangkan gambar di bawahnya merupakan koloni Klebsiella pneumonia pada media McConkey yang ditandai dengan warna merah muda dengan koloni yang mukoid. Selanjutnya dapat dilihat gambar ini merupakan gambar Salmonella typhi yang ditanam pada media Salmonella shigella agar. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat salah kata ataupun kalimat, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.